Ketika menerapkan VRRP, maka setidaknya kita membutuhkan 2 buah router yang bekerja secara aktif dan juga backup. Apa jadinya ketika kita menerapkan yang namanya VRRP, kemudian kita mendapatkan layanan internet yang sifatnya itu adalah single IP, misalnya /32 point-to-point IP, ataupun /30, ataupun misalnya pakai PPPoE. Lalu bagaimana ketika kita memiliki layanan seperti itu dan ingin diterapkan di VRRP? Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai contoh kasus dari VRRP yang menggunakan layanan single IP. Penasaran seperti apa caranya? Anda bisa tonton terus video ini, dan bagi Anda yang belum subscribe, Anda bisa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. VRRP atau Virtual Router Redundancy Protocol merupakan suatu fitur di MikroTik yang fungsinya itu digunakan untuk memberikan efek redundant pada router. Ketika kita menggunakan fitur ini, setidaknya kita bisa menggunakan 2 router atau lebih. Kemudian sifat dari VRRP ini adalah aktif dan juga backup. Jadi perangkat backup ini nanti akan menjadi aktif ketika perangkat aktifnya ini bermasalah atau jalur pada perangkat aktif ini bermasalah. Pada video sebelumnya kita juga sudah pernah membahas mengenai topik VRRP ini. Kita membahas mengenai konfigurasi dasar VRRP, kita juga sudah membahas mengenai VRRP failover menggunakan NetWatch. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video VRRP sebelumnya, Anda juga bisa tonton terlebih dahulu video VRRP sebelumnya. Ketika kita mengaktifkan yang namanya VRRP, maka kita membutuhkan 2 router. Kemudian bagaimana jadinya ketika kita berlangganan internet atau layanan yang sifatnya itu menggunakan IP point-to-point atau IP single IP ataupun IP PPPoE. Padahal kita sudah tahu atau kita mengetahui bahwa ketika kita ingin menerapkan VRRP ini, maka setidaknya kita membutuhkan 3 alokasi IP. Yang pertama itu adalah IP router 1, yang kedua itu adalah IP untuk router 2, dan yang ketiga itu adalah IP VRRP. Lalu bagaimana caranya nih ketika kita berlangganan internet yang sifatnya itu menerapkan layanan single IP misalnya seperti PPPoE? Sebagai solusinya, maka kita bisa menerapkan yang namanya VRRP mengarah ke interface yang ke atas atau ke interface WAN. Fungsinya apa? Karena VRRP ini dia sifatnya adalah aktif backup, maka IP dari provider yang sifatnya single IP atau yang PPPoE tadi itu akan aktif di router VRRP yang sebagai master atau yang sebagai aktif. Kemudian VRRP1 ini nanti juga akan berpindah ketika router pertama atau router mainnya itu mengalami kegagalan. Nah, sebagai solusinya maka kita bisa menerapkan VRRP untuk interface yang mengarah ke WAN. Fungsi VRRP yang mengarah ke WAN ini digunakan supaya di sisi provider itu hanya akan mengetahui 1 perangkat saja yang aktif. Karena ketika kita menerapkan VRRP ini, konsepnya itu adalah aktif backup. Untuk topologi yang akan kita gunakan kali ini, jadi sebenarnya di sini saya menggunakan 2 router, ada router VRRP1 dan juga ada router VRRP2. Untuk router VRRP1 ini, Ether satunya itu mengarah ke internet, mengarah ke sumber internet yang menggunakan layanan service PPPoE tadi atau single IP yang lainnya, IP point-to-point atau yang lainnya. Kemudian untuk router yang VRRP1 dan VRRP2 yang mengarah ke bawah itu juga kita konfigurasi yang namanya VRRP. Sehingga nanti di sisi klien, router kita ini nanti akan bersifat yang namanya redundant. Ketika salah satu bermasalah, maka router akan di-backup oleh perangkat yang masih aktif. Kalau teman-teman lihat di sini, ketika kita mainan VRRP, kita itu membutuhkan yang namanya VRID dan juga priority. Untuk VRRP1 dan VRRP2
yang mengarah ke bawah, interface yang mengarah ke bawah ke jaringan lokal, itu kita konfigurasi VRID yang sama. Kemudian untuk priority-nya, karena di router 1 ini akan bertugas sebagai masternya, maka priority-nya yang mengarah ke router 1 ini menggunakan priority yang tinggi, supaya si router 1 akan menjadi master. Kemudian dari VRRP 1 yang mengarah ke internet, VRRP 2 yang mengarah ke internet juga. Jadi ketika kita mendapatkan layanan seperti ini, single IP seperti ini, kita bisa pasangkan switch terlebih dahulu di bawah modem si provider. Sehingga VRRP 1 dan VRRP 2 ini terkoneksi ke dalam switch yang sama. Kemudian untuk VRRP 1 yang mengarah ke atas, itu kita konfigurasi VRID-nya 10, tentunya untuk VRRP 2 yang mengarah ke atas, VRID-nya juga kita samakan 10. Kemudian supaya priority-nya itu akan selalu dilewatkan di router 1 atau di VRRP master, jadi VRRP 1 yang mengarah ke atas, priority-nya itu kita besarkan misalnya menjadi 254. Nah, kuncinya ada di sini nih, ketika kita menerapkan yang namanya IP point to point seperti itu tadi, dari provider memberikan layanan atau informasi PPPoE ataupun /32 ataupun /30. Jadi kuncinya adalah untuk router 1 dan router 2 atau VRRP 1 dan VRRP 2 ini kita berikan juga yang namanya IP back to back. Kita bisa berikan IP back to back, misalnya mau pakai /30 boleh, /32 juga boleh, point to point addressing gitu juga boleh. Kemudian nanti IP yang didapatkan dari provider itu akan kita pasangkan di interface yang VRRP yang mengarah ke atas atau VRRP 1. Jadi nanti kurang lebih seperti topologi yang teman-teman lihat di sini nih. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan konfigurasi pada perangkat router yang kita gunakan kali ini. Nah, untuk perangkat router yang akan kita gunakan, kita bisa remote menggunakan Winbox. Jadi di sini ada dua router yang akan kita setting sebenarnya. Router VRRP 1 dan juga router VRRP 2. Nah, kondisi saat ini untuk jaringan yang mengarah ke bawah, yang mengarah ke lokal, itu sudah kita konfigurasi VRRP. Jadi kita udah punya interface VRRP yang mengarah ke jaringan lokal. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi untuk VRRP yang mengarah ke atas atau ke jaringan WAN. Supaya di sisi provider, dia nanti juga hanya akan mendeteksi akan ada satu perangkat saja yang aktif. Karena efek dari VRRP ini adalah aktif backup. Kita bisa remote untuk router satunya di sini. Kemudian ini ada router 2-nya. Jadi di sini saya meremote-nya dari jaringan lokal, dari perangkat yang ada di bawah. Ini adalah router 1, kemudian ini adalah router 2-nya. Kemudian langkah pertama yang akan kita lakukan di sini untuk konfigurasi, kita bisa memasangkan yang namanya IP point to point atau IP back to back antara router 1 dan router 2 yang mengarah ke atas. Karena tadi yang mengarah ke WAN sebelum ke modemnya kita sudah tambahkan perangkat switch terlebih dahulu di situ. Jadi di sini kita bisa cek di interface. Ini adalah Ether 1 yang mengarah ke atas, kemudian Ether 2 ini dia yang mengarah ke jaringan lokalnya. Sehingga untuk menambahkan IP-nya, kita bisa tambahkan di interface Ether 1-nya yang mengarah ke atas. Untuk IP-nya misalnya, saya berikan 10.0.0.1/30. Ini untuk di Ether 1. Ini. Kemudian untuk Ether 1 di router 2-nya, kita juga tambahkan IP yang satu segmen. Kalau di sini titik 1 artinya di sini bisa kita gunakan titik 2/30. Untuk interface-nya adalah Ether 1 yang mengarah ke atas. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita tambahkan IP point to point seperti ini yang mengarah ke WAN, kita coba tes ping terlebih dahulu apakah bisa komunikasi atau tidak menggunakan IP point to point ini.
Kalau di router 1 kita bisa ping ke titik 2-nya 10.002. Kita coba lihat hasilnya dan ternyata hasilnya reply. Setelah kita melakukan tes ping terhadap IP point to point itu tadi, maka selanjutnya di sini kita bisa coba lakukan konfigurasi untuk VRRP yang mengarah ke jaringan WAN atau yang mengarah di Ether 1. Di router ini juga bisa kita lihat bahwa untuk saat ini PPPoE ini masih dijalankan di Ether 1. Sehingga kadang PPPoE-nya ini dia bisa rebutan, bisa di router 1, bisa di router 2. Nah, supaya tidak berebutan seperti itu, maka nanti kita bisa menerapkan yang namanya VRRP. Untuk melakukan konfigurasinya seperti apa? Jadi sama seperti konfigurasi VRRP yang sebelumnya kemarin, di router 1 dulu nih. Kita tambahkan dulu untuk interface-nya adalah VRRP. Kita pilih interface-nya adalah Ether 1, kemudian VRID-nya ini sebenarnya nanti bebas. Yang penting di router 1 dan router 2 interface yang mengarah ke atas itu menggunakan VRID yang sama. Kemudian priority, karena di router 1 ini dia nanti akan bertugas sebagai masternya, maka kita bisa gunakan priority yang lebih tinggi. Defaultnya 100, kita misalnya gunakan 254 seperti ini. Kemudian kita bisa apply, oke. Kita tambahkan juga untuk router 2-nya, VRRP di sini. Interface-nya sama, mengarah ke atas. VRID-nya kalau di sini tadi 1, maka di sini juga harus 1. Kemudian priority-nya di sini lebih tinggi daripada yang ini, daripada 100, maka di router 2 dia nanti akan bertugas sebagai backup-nya di sini. Interface VRRP ini sudah kita buat, maka selanjutnya kita bisa tambahkan IP address untuk interface VRRP-nya ini. Jadi kita bisa tambahkan IP address-nya nanti misalnya menggunakan alamat IP 10.000 10 seperti ini, menggunakan single IP. Ini di VRRP 1. Ini juga sama. 10.000 10 di VRRP 1. Seperti ini. Maka nanti efeknya adalah running master dan yang satunya adalah backup. Jika interface VRRP ini sudah running, maka untuk service PPPoE ini sebenarnya nanti bisa kita geser yang semula dari Ether 1, kita bisa geser ke interface VRRP. Jadi fungsi IP VRRP, IP yang /32 ini tadi fungsinya supaya interface VRRP ini bisa running. Kenapa? Karena kalau di sini kita matikan IP-nya, maka kita tidak bisa memindahkan service PPPoE ini ke interface VRRP karena interface VRRP ini nanti dianggap tidak aktif. Jadi ini harus aktif IP-nya seperti ini. Kemudian untuk pengenalan supaya lebih mudah untuk dipahami, kita juga bisa ganti di sini, kita bisa rename menjadi VRRP1. Ada VRRP1, ada VRRP LAN. Di sini juga sama, kita bisa edit ini menjadi VRRP1. Seperti ini. Jadi dalam kondisi ini, semua traffic dari klien menuju ke internet akan sepenuhnya dihandle oleh router 1. Karena kalau kita lihat, yang mengarah ke LAN itu VRRP masternya ada di router 1, kemudian yang mengarah ke WAN, VRRP masternya itu adalah router 1 juga. Setelah melakukan konfigurasi VRRP yang mengarah ke atas atau yang mengarah ke WAN, maka selanjutnya kita akan coba lakukan pengujian di sini. Apakah seluruh traffic di sisi klien akan dilewatkan di router 1 atau tidak? Karena kalau kita lihat di sini statusnya, untuk router 1 yang mengarah ke lokal dan juga yang mengarah ke atas, itu masternya ada di router 1. Jadi kita bisa tes, lakukan pengujian misalnya ping. Seperti ini, hasilnya replay ya. Kemudian kita coba lihat traffic yang dilewatkan, nanti apakah melalui router 1 atau melewati router 2. Kita bisa coba gunakan fast.com seperti ini atau aplikasi speed test yang lainnya juga boleh. Untuk koneksi download kita bisa lihat
di internet di sini ada traffic, di yang mengarah ke jaringan lokal juga ada traffic untuk koneksi downloadnya ya. Jadi RX-nya sekian, kemudian TX-nya sekian karena dari Ether 2 ini TX ke klien. Kemudian sekarang pengujian uploadnya. Untuk pengujian uploadnya di sini kita bisa lihat untuk RX-nya itu ada di router 2, kemudian ada di Ether 2, kemudian TX-nya itu ada di Ether 1. Karena ini adalah koneksi upload. Dan kita juga bisa lihat di router 2 tidak ada koneksi sama sekali. Jadi traffic dalam kondisi seperti ini, traffic sepenuhnya akan dihandle oleh router 1 seperti ini. Router 2 akan aktif ketika router 1 dalam kondisi mati atau dalam kondisi power off. Kemudian apa yang terjadi ketika di router 1 yang mengarah ke internet atau yang mengarah ke atas, Ether 1-nya ini terputus. Nah, misalnya Ether 1 yang mengarah ke internet dari router 1 ini terputus, maka nanti kita bisa lihat efeknya seperti ini kurang lebih. Ini sudah saya cabut, kemudian VRRP1 bergeser ke router 2, kemudian VRRP LAN masih berada di router 1. Efeknya apa? Kita coba lakukan test ping ya, misalnya ya. Test ping hasilnya unreachable, artinya jika kita browsing pun di sini juga tidak bisa berjalan. Jadi kondisi seperti ini, trafficnya itu nanti hanya akan berhenti di router 1 saja, tidak bisa bergeser ke router 2. Nah, solusinya adalah, jadi kan tadi teman-teman juga bisa melihat gambar topologi yang ada di belakang saya ini. Jadi tadi kan trafficnya itu dari dari klien ya, dari klien itu masuk ke router 1, karena router 1 ini dia sebagai VRRP master, kemudian koneksinya itu terputus karena VRRP master yang mengarah ke WAN itu sudah bergeser ke router 2. Sehingga dengan adanya kabel direct connect dari router 1 ke router 2, maka nanti trafficnya dari sisi klien, dia nanti akan masuk ke router 1 terlebih dahulu, karena router 1 ini sebagai VRRP master untuk LAN-nya, kemudian akan bergeser ke kanan ke router 2, kemudian trafficnya nanti akan dilewatkan ke router 2 ke atas menggunakan VRRP master yang ada di router 2, karena interface dari router 1 menuju ke WAN-nya tadi itu terputus. Nah, solusinya apa? Solusinya di sini supaya traffic itu dia bisa dioper dari router 1 ke router 2, maka kita bisa tambahkan satu interface khusus yang sifatnya itu direct dari router 1 ke router 2-nya. Oke, sekarang kita akan coba pasangkan kabel Ethernet ini yang fungsinya untuk direct connect dari router 1 ke router 2 ini melalui port Ether 3. Jadi di sini masuk ke dalam port 3. Di sini juga sama-sama masuk ke dalam port 3. Seperti ini. Kemudian kita bisa cek juga Ether 3-nya ini aktif. Kemudian caranya, jadi nanti trafficnya itu bisa kita belokkan melalui Ether 3. Jadi dari lokal, dari LAN itu akan dihandle oleh router 1. Router 1 ke router 2, baru router 2 mengarah ke atas, mengarah ke WAN. Nah, kemudian untuk membelokkan traffic dari router 1 ke router 2, kita bisa manfaatkan yang namanya routing di sini. Jadi kita bisa gunakan IP route, kita tambahkan rule routing baru. Tujuannya ke internet, gateway-nya itu kita arahkan ke router 2 dengan IP 172.16.1.2. Kemudian distance-nya kita gunakan distance yang lebih besar, karena PPPoE tadi distance-nya itu dia menggunakan distance 1. Jadi di sini kita distance-nya menggunakan distance 2 atau yang lebih besar. Seperti ini. Dan ini efeknya atau flag-nya itu adalah AS, aktif static. Kita coba lagi misalnya test ping. Dan ini dia hasilnya test ping-nya reply. Kemudian kita
cek koneksinya berjalan seperti apa, kita bisa lihat di sini. Kemudian kita juga bisa lihat di sini. Nah, di sini. Setelah menambahkan konfigurasi root menuju ke router sebelah, di sini di router 1 kita juga perlu menambahkan yang namanya firewall NAT. Jadi kita bisa tambahkan di menu IP firewall NAT di sini, kemudian NAT-nya kita tambahkan. Source NAT out interface-nya itu adalah yang menuju ke internet, yaitu Ether 3. Kemudian action-nya itu adalah masquerade, seperti menggunakan NAT pada umumnya. Kemudian setelah ini kita akan coba melakukan pengujian tes koneksi. Jadi kita bisa lihat untuk interface yang digunakan itu nanti interface yang mana dalam kondisi router 1 Ether 1-nya ini terputus. Kita bisa lihat nanti ada di sini, kemudian untuk ini ada di sini dan di sini. Kita bisa lihat trafficnya nanti yang berjalan seperti apa. Kita bisa gunakan speedtest ataupun fast.com sama. Kita coba menggunakan speedtest kali ini. Kemudian kita cek koneksi downloadnya. Jadi untuk koneksi download di Ether 1 ini dia menerima. Kemudian trafficnya nanti akan dilewatkan di Ether 3 di sini, Ether 3 TX. Di router 1 Ether 3-nya itu nanti RX. Kemudian trafficnya nanti dari Ether 2 dikirimkan ke laptop. Itu untuk koneksi download. Nah sekarang untuk uploadnya ini karena kan laptopnya sebagai source, jadi Ether 2-nya ini adalah RX di router 1 ya, dikirimkan ke Ether 3. Di router 2 Ether 3-nya dia menerima, kemudian Ether 1-nya dia baru ngirim ke atas. Jadi ini untuk koneksi upload dari sisi kliennya. Jadi seperti itu tadi konfigurasi VRRP pada interface yang mengarah ke jaringan internet atau yang mengarah ke WAN. Contoh kasus ini digunakan ketika Anda menggunakan atau mendapatkan layanan dari provider itu adalah single IP, misalnya IP point to point atau misalnya menggunakan PPPoE. Jadi di sisi provider nanti melihat hanya ada satu perangkat saja yang aktif di sisi klien, padahal sebenarnya realnya kita menggunakan dua router yang sama-sama aktif dan saling membackup, aktif backup. Jadi seperti itu tadi contoh konfigurasi VRRP pada MikroTik, VRRP One pada MikroTik. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe video ini, tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kemudian jika ada pertanyaan atau ide video, Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Kemudian jika Anda membutuhkan perangkat-perangkat jaringan seperti MikroTik, kemudian ada router, switch, kemudian access point, atau perangkat-perangkat pendukung yang lainnya, perangkat pendukung jaringan yang lainnya, Anda juga bisa temui di website citraweb.com atau di marketplace dengan nama Citraweb. Saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu lagi di MikroTik tutorial selanjutnya. Perangkat saja yang aktif. Saya coba nih. Nah, di video kali ini kita akan jika kita menggunakan service angel banget. Ketika kita digunakan untuk memberikan efek redundant. Ketika kita menggunakan VRRP, maka kita setidaknya yang fungsinya itu digunakan untuk memberikan efek efek redundansi router. Blunding apa Mas Bob? Itu kabut lagi. Oh, ya ampun, malah ngopi film. Oh, ganggu kerja. Ya Allah, ya Allah. Lagi, belibet ora kuwi mau.